Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Roni. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman buat kawan-kawan semua yang ingin melewati jalur Malala gitu. Jadi tadi saya beserta istri melewati jalan tol Padang Kayu Tanam. Keluar dari pintu tol, saya berbelok ke sisi sebelah kanan, kemudian simpang Cincin, belok lagi ke sisi sebelah kanan, kemudian nanti kalau nyampe di simpang jalan menuju Malala, belok lagi ke sisi sebelah kanan, baru kita lanjut ke atas. Jadi nanti akan saya informasikan buat kawan-kawan semua bagaimana kondisi jalan Cincin Malala, melewati jalur Malala. Mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan untuk menempuh jalan Malala. Intinya kalau kawan-kawan melewati jalur Malala, usahakan jangan sampai di malam hari, karena kondisi kabut cuaca itu sangat berpengaruh terhadap pandangan di mobil kawan-kawan semua. Jadi bagaimana keseruannya kita melewati jalur Cincin Malala? Mari ikuti perjalanan kami pada saat Lebaran 2025. Yuk. Oke, kalau kawan-kawan dari Bukit Tinggi nanti jumpa simpang Cincin, silakan kawan-kawan berbelok ke bagian kanan sampai ke simpang Malala. Oke, kalau kawan-kawan sampai di simpang 3, nanti ada tanda, itu adalah kalau kawan-kawan lurus itu menuju Pariaman, kita belok ke kanan Malala atau ke Maninjau. Oke, intinya kalau kawan-kawan pengen melewati jalur Malala ya tetap berhati-hati, dikarenakan kita akan melewati perbukitan agak sedikit. Kalau dari Cincin kita mendaki, intinya kawan-kawan selalu berhati-hati karena pada saat jalan Lebaran cukup padat. Oke, mungkin itu. Oke, dari tadi kita melewati jalur ya. Kalau sedikit informasi buat kawan-kawan, jalur di awal ini cukup bersih. Cuman mulai dari 1 kilo dari simpang kita sudah mulai menanjak ke atas. Ya intinya kawan-kawan tetap berhati-hati. Kalau dari segi jalan cukup mulus, bersih. Jadi sedikit juga informasi buat kawan-kawan bahwa jalan sudah mulai menanjak, karena saat ini saya melewati pada saat Lebaran, jadi jalur dari Malala ke Cincin cukup padat juga. Ya intinya selalu berhati-hati.
ukuran sekitar 2-3 kilo, ada simpang. Jadi kawan-kawan silahkan berbelok ke sisi sebelah kanan. Jadi kita masuk kecamatan Patamuan. Begitu juga pada saat kawan-kawan melewati jalur Malala ini, sebenarnya kita melihat view pegunungan juga. Itu adalah Gunung Tandike. Sampai saat ini kalau sedikit juga informasi buat kawan-kawan, kondisi jalan masih dalam kondisi bagus. Jadi sebelum ada jembatan, jadi ini ada aliran sungai. Kalau kita lihat sendiri jernih, deras. Kita sudah nyampe di Kecamatan Malala ya. Jadi nanti kita akan berhenti di bagian atas. Rencana kita akan mau makan siang terlebih dahulu di sisi bagian atas Malala ini. Nanti akan kita informasikan ke kawan-kawan tempat rest area atau tempat berhenti. Oke, sepanjang perjalanan tadi kalau kawan-kawan lihat dari arah Bukit Tinggi ke arah Cincin cukup padat. Jadi kita dari Cincin ke arah Simpang Padang 2. Kalau lebaran tahun ini kawan-kawan bisa berhenti lagi musim durian. Jadi kawan-kawan bisa berhenti di spot-spot tertentu. Ya intinya kalau dari segi harga yang pandai-pandai kita menawar harga durian. Ini adalah bagian yang agak sedikit terjal. Jadi kawan-kawan ya selalu berhati-hati.
kita sudah sampai di Labuan Nasi Putih Basangbuang. Nah, jadi kita berhenti sejenak mengisi atau makan siang terlebih dahulu. Jadi cukup ramai. Jadi kalau kamu lihat sini itu adalah Labuan Nasi Putih Basangbuang. Adalah suasananya. View-nya. Oke, kita jadi caranya teman-teman milihkan, kemudian ditiup. Sampai berapa banyak yang kita keluarkan baru kita upload, baru kita Oke, kita baru selesai makan siang di Putih Basangbuang. Oke, sekaligus kita mencoba minum kopi Tatungkui. Oke, terima kasih. Kita lanjut perjalanan menuju Payakumbuh. Oke. Kita sudah sampai di Nagari Malala. Habis ini kita akan mendaki lagi sampai ke puncak. Nanti ada tugu. Kemudian baru kita setelah itu baru kita melakukan turun. Jadi ini adalah salah satu perkampungan yang dari zaman dahulu disebut Nagari Malala. Jadi kawan-kawan bisa berhenti di Nagari Malala ini mau makan siang atau mau sholat pun ya masjidnya cukup lumayan bagus untuk beristirahat sejenak. Ini bisa juga sebagai referensi, ini Salero Kampung sebagai istirahat juga kawan-kawan makan siang. Ini ada juga salah satu tempat peristirahatan Skyfish ya. Jadi di sini bisa juga kawan-kawan beristirahat, mau kopi, mau makan bajamba. Kita lanjut ke atas. Sekarang kita harus mau jalan dari Malala Utara. Ini ada salah satu pemandian air panas. Kita juga bahan-bahan ini kita konsen perjalanan. Oke, kita sudah sampai di puncak Malala. Jadi di sini ada tulisan welcome to Malala. Dan ini adalah tempat tertinggi. Jadi kawan-kawan bisa beristirahat di sini. Jadi di bagian atas ada welcome to Malala. Jadi kawan-kawan bisa berfoto, beristirahat sejenak, menikmati Indomie, makan siang maupun kopi Tatungkui. Oke, habis ini kita akan melewati daerah-daerah yang rawan kalau lagi hujan, bisa kemungkinan longsor. Nanti akan kita lihat. Jadi daerah di atas inilah yang sering terjadinya longsor. Jadi ini ada juga spot yang terbaru. Ini kawan-kawan bisa berfoto. Di sini nampaknya lebaran. Ini adalah daerah dulu yang sering longsor. Saat ini sudah diperbaiki. Tempat jalan mungkin dari tadi baru kali ini lah kita melalui jalan yang sedikit rusak yang tidak longsor. Nah, jadi ini adalah daerah-daerah rawan longsor. Nah, jadi usahakan kawan-kawan melewati daerah ini jangan sampai di malam hari atau dalam kondisi cuaca hujan. Oke, jadi ini adalah view daerah perbukitan yang sering longsor yang masih rawan. Setelah kita melewati puncak dari Malala tadi, setelah itu kawan-kawan kalau ada yang pengen singgah itu ada kebun stroberi yang bisa dijadikan salah satu destinasi yang ada di Malala ini. Oke, ini adalah stroberi. Stroberi juga, Berkat Yakin. Ini stroberi juga.
kalau kita ke kiri itu adalah ke Maninjau. Jadi kita menuju Bukit Tinggi, kita akan berbelok ke sisi bagian sebelah kanan. Oke, jadi sekian informasi perjalanan dari Cincin sampai ke Simpang Malala. Jadi hal yang pertama itu adalah sepanjang perjalanan jalan yang kita lalui itu cukup bagus. Hanya di satu titik, itu adalah di bagian puncak, itu jalan sedikit agak jelek. Kemudian daerah rawan longsor. Jadi intinya kawan-kawan tetap berhati-hati. Mudah-mudahan sekian informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dijadikan sebagai referensi buat kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.